semuanya. Welcome to AOC Teens Online Service. Yuk sama-sama berdiri, let's praise Him together. Here we go. Clap your hands together. Woo! Sama-sama kita katakan, rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. everybody jump. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, Berkati sesuai rencanamu. sing it together. Rencanamu besar bagiku, Sing it. karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara Indah, kau jadikan kau jadikan semuanya indah. Everybody tiada yang mustahil bagiku, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Clap your hands together. Woo. Ooh, yeah. Woo. Sing it together. tiada yang mustahil bagimu, Say, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Oh, oh. Aku anakmu dan Aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Woo. Let's give big shout for Jesus. Tuhan, terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap, sama-sama kita katakan amin. Woo. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Buat yang sering keluar-keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. Aku ucapin selamat buat teman-teman yang dari SMP lulus ke SMA, dari SMA yang lulus ke kuliah. Aku ucapin selamat, kalian bisa lulus dari sekolah kalian. Dan untuk teman-teman SMA yang mau masuk ke kuliah dan mengikuti SBMPTN, jangan lupa buat rapid test terlebih dahulu. Karena keselamatan Anda menentukan peserta yang lain. Di sini aku bakal bawain beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Omega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa transfer di rekening Alpha Omega Church di nomor rekening di bawah ini. Dan pengumuman yang terakhir, tentunya diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian terberkati dengan video dari kami. See you guys and God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Welcome buat teman-teman yang barusan pertama kali join dan teman-teman yang selalu ngikutin channel ini, welcome to this channel. Senang banget bisa ada di sini bersama-sama dengan kalian semua. Di minggu yang lalu kita membahas tentang Let God Help You. Kita membahas Let Go and Let God Fight for Your Battle.
Hari ini aku ingin mengawali pembahasan ini dengan sebuah cerita. Jadi ceritanya ada satu orang yang lagi jalan-jalan. Nggak tahu gimana caranya orang ini tuh jalan dan masuk ke dalam lumpur hisap. Dan orang ini akhirnya hampir tenggelam di lumpur tersebut. Orang ini sangat sadar kalau dia itu sangat butuh pertolongan. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang ini nggak bisa diam aja di dalam lumpur hisap, karena begitu dia diam, dia akan pelan-pelan terhisap ke dalam lumpur hisap tersebut. Kalau dia banyak gerak juga, orang ini akan makin cepat lagi masuk ke dalam lumpur hisap tersebut. Nah, orang ini nggak butuh yang namanya teori. Dia nggak bisa dengerin kata orang, itu ke pinggir, di samping itu ada tali, tarik talinya. Nggak bisa, karena begitu dia gerak, dia akan semakin kehisap ke dalam lumpur tersebut. Orang ini juga nggak bisa mendengarkan teori-teori yang lain atau anjuran-anjuran yang lain caranya menyelamatkan diri dari lumpur hisap. Kamu harus punya ini, kamu harus punya ini, nggak bisa. Karena dia sudah ada di dalam situ dan otomatis harus mencari seorang penolong yang bisa nyelamatin dia. Berarti orang ini tadi nggak butuh teori, nggak butuh anjuran, dia juga nggak bisa diam, nggak bisa terlalu banyak gerak. Dia butuh seorang penolong yang tahu cara nyelamatin dia dari lumpur hisap tersebut, yang mau nyelamatkan dia dan mau nyemplung ke dalam lumpur itu untuk narik dia, nolong dia keluar dari lumpur hisap tersebut. Oke, Cek Sali, terus apa nih hubungannya cerita ini sama kehidupanku? Aku kan nggak main-main ke tempat yang ada lumpurnya, Cek. Aku juga nggak main ke daerah-daerah yang aku nggak suka, tempat yang banyak lumpur. Terus apa nih hubungannya sama hidupku? Oke, lumpur hisap itu ibarat dosa. Ya, kita semua, aku, kamu, kita semua sudah terjatuh ke dalam yang namanya dosa. Hidup kita ini kalau diibaratkan itu kayak kita tuh sedang ada di sebuah tempat di mana kita itu berada di padang lumpur hisap. Jadi kita tuh kayak ada di tempat di mana lumpur hisap itu ada di mana-mana. Kita buka bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Berarti apa? Kita semua adalah hambanya dosa. Kita semua sudah jadi budak dosa. Apa sih maksudnya diperbudak? Diperbudak itu adalah secara paksa kita dijadikan budak dari dosa tersebut. Nah, terus dosa itu apa? Dosa itu adalah di mana hidup kita dikuasai oleh iblis. Hidup kita diperbudak oleh dosa-dosa kita dan kita harus dilepaskan dari perbudakan yang terus menghisap kita. Siapa di sini yang mau hidupnya diperbudak oleh dosa? Kalau mau diperbudak oleh dosa, tulis di kolom komentar saya. Saya yakin di sini nggak ada satu orang pun yang mau hidupnya diperbudak oleh dosa. Katakan yes. Katakan aku nggak mau jadi budak dosa. Aku nggak mau jadi budak dosa. Terus C, gimana dong caranya supaya aku bisa lepas dari perbudakan iblis? Gimana dong caranya supaya aku bisa keluar dari lumpur hisap yang terus ngisap dan narik aku ke dalam? Yang pertama, jadikan Yesus sebagai Tuan baru dalam hidupmu. Kalau kamu mau lepas dari tuanmu yang lama, kalau kamu mau lepas dari tuanmu yang jahat, kalau kamu mau lepas dari tuanmu yang si iblis yang jahat yang ngisap kamu tadi, caranya gampang. Cari aja tuan yang lain yang dijadikan tuan yang baru atas hidup kamu. Siapa sih tuan yang pantas untuk hidup kita? Siapa sih tuan yang pantas untuk jadi tuan atas hidup Anda? Diri sendiri. Aku mau kasih tahu buat kalian semua, buat kita semua yang ada di sini, kita, aku dan kamu, kita tidak mungkin menjadi tuan atas diri kita sendiri. Why? Kalau kita bisa jadi tuan atas diri kita sendiri, nggak mungkin dosa itu jadi tuannya kita. Kita pasti nggak akan tergoda sama yang namanya dosa-dosa. Kita nggak akan mungkin jadi budaknya dosa. Dan karena kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita ini lemah dengan kedagingan kita. Kita ini adalah manusia yang pasti nggak mungkin jadi tuan atas diri kita sendiri. Terus apa kandidat berikutnya? Uang. Oke, uang itu adalah hamba yang baik kalau dijadikan hamba. Tapi uang adalah tuan yang jahat. Kita baca bersama-sama 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.
sekali kita diperbudak oleh uang, sama aja kita balik lagi diperbudak oleh yang namanya dosa. Lah terus siapa dong yang tepat untuk jadi Tuhan atas hidup kita? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Yesus sudah menebus kita. Bukan dia ingin menebus kita, bukan dia akan menebus kita, tapi dia sudah menebus kita. Katakan amin. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ditebus itu maksudnya begini, sudah dibeli, sudah dijadikan hak miliknya orang yang menebus kita. Kalau diibaratkan, aku kasih ilustrasi sedikit ya tentang penebusan ini ya. Diibaratkan kita ini lagi diculik sama iblis. Hidup kita itu diperbudak oleh iblis. Yesus itu datang membebaskan kita dari para iblis. Yesus itu datang untuk menebus kita dan mengorbankan nyawanya sendiri supaya kita ini bisa selamat dari para iblis. Nah, begitu juga Yesus. Begitu Yesus jadi Tuhan atas hidup kita, secara otomatis kita pasti akan selamat. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, tagline kita hari ini, kalau kalian mau mengingat sesuatu dari firman hari ini, aku harap kalian mengingat satu tagline ini, tapi aku harap kalian mengingat semua yang aku sampaikan. Tagline kita hari ini adalah We cannot save us, let God save us. Katakan bersama-sama, We cannot save us, let God save us. Sudahkah kita meminta Yesus untuk menjadi Tuhan atas hidup kita? Nah, yang kedua, izinkan Tuhan yang pegang kendali dalam seluruh hidupmu. Izinkan Tuhan Yesus untuk memegang seluruh hidup kita. Maksudnya ketika Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus menyerahkan semuanya, maka Yesus harus memegang kendali penuh dalam hidup kita. Kita bukan hanya menyerahkan sedikit, bukan hanya menyerahkan setengah atau sebagian, tapi kita harus menyerahkan semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Oke, jadi di sini aku ada coklat ya. Di sini aku punya banyak coklat yang warna-warni. Kita anggap aja ini tuh adalah seluruh aspek yang ada di dalam hidup kita. Ada keluarga, ada kesehatan, ada relationship. Jadi di sini tuh adalah seluruh aspek yang ada di dalam hidup kita. Nah, ibaratnya itu, ini tuh adalah Tuhan. Ya, aku tahu ini ilustrasi yang nggak sempurna, tapi aku harap ini tuh bisa menggambarkan, memberikan gambaran buat kalian semua. Nah, kita anggap aja aku mau menyerahkan keluargaku ke dalam Tuhan. Tuhan jagai keluargaku. Tapi begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita serahkan semuanya, kita serahkan keluarga kita ke dalam Tuhan. Jangan heran kalau aspek-aspek yang lain dirubung semut kayak coklat ini. Jangan heran kalau keluarga kita baik, tapi keuangan kita nggak baik. Oke Tuhan, aku mau serahkan kesehatanku, keluargaku, pekerjaanku ke dalam tangannya Tuhan. Ke dalam tangannya Tuhan. Jangan heran kalau kamu cuma nyerahkan keluargamu, kesehatanmu, dan pekerjaanmu ke dalam tangan Tuhan, tapi kamu nggak nyerahin relationshipmu ke dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan sudah menjadi Tuhan atas hidup kita, Tuhan mau kita menyerahkan seluruh aspek kita ke dalam tangannya, supaya seluruh aspek di dalam hidup kita itu bisa Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan gak akan dirubung semut kayak coklat ini. Kalau kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan menjagai seluruh aspek kehidupan kita, dan Dia akan menutup bungkus dengan kuasa darahnya. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Izinkan Tuhan yang pegang kendali, izinkan Tuhan yang menjagai, memberkati seluruh kehidupanmu, termasuk semuanya, hubungan relationshipmu, keuanganmu, kesehatanmu, pekerjaanmu. Kamu kalau lagi punya teman, kamu serahkan temanmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau kamu punya keluarga, mama, papa, adik, kakak, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan pegang kendali atas semuanya. We cannot save us, let God save us.
Kita buka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Wow, aku baca ayat ini kayak ketika kita mengizinkan Tuhan untuk menyelamatkan kita, artinya kita menyerahkan semuanya dan mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, bukan lagi untuk kita, tetapi untuk Dia. Sekali lagi, katakan bersama-sama, we cannot save us, let God save us. Yang ketiga, kita punya yang namanya identitas. Terkadang kita di dalam kondisi yang penuh lumpur, ketika kita sudah masuk ke dalam dosa, kita sudah masuk ke dalam kubangan lumpur, kita itu penuh dengan lumpur ya, dari kaki sampai kepala kita tuh penuh dengan lumpur. Kita tuh lupa dengan identitas kita, wajahnya nggak kelihatan, bentuk tubuhnya nggak kelihatan, orang juga nggak ngenali kita siapa, nggak ada yang tahu kita ini siapa kalau kita penuh dengan lumpur. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali anak tetap anak. Jangan pernah lupa kalau kita punya status sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu siapa kita akan merubah cara berpikir kita. Gak mungkin anak raja mau ada dan hidup di dalam lumpur, benar gak? Yes, kita ini anak raja, kita bisa jatuh ke dalam lumpur, tapi kita tidak akan bisa hidup berlama-lama di dalam lumpur. Thanks banget kepada Tuhan. Thanks banget buat Bapa di surga. Mereka masih mikirkan kita anak-anaknya, mikirin nyelamatin kita anak-anaknya yang gak sempurna seperti Anda dan saya. We cannot save us, let God save us. Yang keempat, bedakan antara jatuh dan hidup di dalam dosa. Seperti yang tadi saya bilang, anak raja nggak bisa hidup di dalam dosa, nggak bisa hidup di dalam lumpur, tapi kita bisa jatuh ke dalam lumpur. Yes, kita bisa jatuh ke dalam dosa, kita bisa jatuh ke dalam lumpur, tapi kita tidak bisa hidup di dalam lumpur tersebut. Kita nggak bisa hidup di dalam dosa tersebut terlalu lama, karena itu bisa mengakibatkan kematian buat kita, benar nggak? Terus apa gunanya dong kita diselamatkan dari dosa, tapi kita masih bisa jatuh ke dalam dosa nih? Apa dong jadi gunanya kita diselamatkan? Beda dong. Bedanya adalah dimanapun kita berada, sedalam apapun kita terperangkap di dalam lumpur tersebut, ketika kita berjalan dengan Yesus, Ia akan selalu ada bersama dengan kita. Ia akan terus ada bersama dengan Anda dan saya. You are not alone. Dan Dia akan selalu menyelamatkan kita lagi dan lagi, selalu nolong kita dan selalu akan ngeluarin kita dari dosa-dosa kita. Wow. We cannot save us, let God save us. Balik lagi ke cerita yang tadi, yang orang yang terhisap lumpur. Mungkin kita bisa jatuh lagi-lagi ke dalam lumpur. Kita bisa jatuh lagi ke dalam lumpur hisap tersebut, tapi kita tidak bisa tinggal di dalam lumpur tersebut, kita nggak bisa hidup di dalam lumpur tersebut. Lama-lama lumpur hisap itu akan terus narik kita ke dalam, sampai kita itu nggak bisa nafas lagi. Bayangkan kalau ada orang yang care sama kita, mati-matian mau menyelamatkan kita dari lumpur tersebut, sampai ngorbanin dirinya supaya kita tuh bisa selamat. Apakah kita tega? Jadi orang itu malah nggak tahu terima kasih, malah sengaja mau masuk lagi, aku sudah diselamatin, aku sudah selamat, terus aku mau masuk lagi ke dalam lumpur, kan nggak mau. Kita nggak mau loh jadi orang yang seperti itu. Nggak mau jadi orang yang malah terus-terusan membuat diri kita itu sengaja jatuh ke dalam lumpur dan mempertaruhkan hidup kita sendiri. Kan kita nggak mungkin mau mempertaruhkan hidup kita sendiri kan. Kita semua, Anda dan saya, kita semua pasti mau jadi orang yang lebih baik, lebih hati-hati supaya tidak mengecewakan penyelamat kita. Tidak mengecewakan orang yang sudah bela-belain selamatin kita, atau bahkan kita nggak mungkin bakal jadi orang yang sengaja terus-terusan mau masuk ke dalam lumpur yang kita tahu begitu kita masuk ke dalam, kita nggak akan bisa nafas di dalam sana, kita pasti akan mati kan, kita nggak mungkin. So, we cannot save us, let God save us. Jadi, hari ini kita belajar untuk keluar dari lumpur hisap. Kita belajar supaya kita itu bisa keluar dari dosa-dosa kita. Kita perlu Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang baru atas hidup kita. Kita perlu yang kedua, mengizinkan Tuhan untuk pegang kendali atas kehidupan kita. Yang ketiga,
tahu identitas kita. Yang keempat, bedakan jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. We cannot save us, let God save us. Berapa banyak di sini yang mau ngundang Tuhan Yesus untuk jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya? Boleh katakan saya di kolom komentar. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kamu belum pernah, atau mungkin sudah lama sekali kamu pernah untuk mengundang Yesus jadi Tuhan atas hidupmu, ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk kalian minta Tuhan Yesus sekali lagi jadi Tuhan satu-satunya atas hidupmu. Yohanes 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oke, berapa banyak yang mau ngundang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atas hidupnya? Mari kita doakan bersama-sama, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya undang Engkau menjadi Tuhan atas hidupku. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Kami mau berdoa supaya kami bisa keluar dari dosa-dosa kami setiap kali kami terjatuh. Tuhan, kami berdoa supaya terjadi pemulihan di tempat ini, terjadi pelepasan di tempat ini. Kami berdoa supaya ikatan-ikatan yang mengikat anak-anak-Mu Tuhan, semuanya dilepaskan, dibebaskan dari dosa yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikatan-ikatan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya kami Tuhan bukan jadi anak-anak yang mau hidup di dalam lumpur Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, Engkau terus keluarkan kami, Engkau terus angkat kami Tuhan dari lumpur-lumpur tersebut Tuhan. Kami nggak mau hidup dan tinggal di dalam lumpur tersebut Tuhan. Kami mau keluar dari lumpur tersebut Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap aspek di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan yang akan jagai, Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan menjagai Tuhan. Kami percaya janji-Mu buat hidup kami adalah ya dan amin. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami nggak bisa Tuhan menyelamatkan hidup kami sendiri Tuhan. Jadi kami mohon Tuhan, jadilah satu-satunya Tuhan dan penyelamat bagi hidup kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you semuanya di next service. God bless you.